Pagi guys, gua mau review untuk buku Playbook BSB by Bang Stan Press, ya kan. Jadi kalian yang mau tahu tentang cara nulis stand up itu dibanding nanya-nanya atau ngambil kelas, mending duluannya ngambil beli buku ini dulu gitu, check out. Karena di sini akan diajarin gimana sih cara nulis materi stand up. Sebenarnya tuh kenapa sih gua itu mau jadi stand up comedian? Sejujurnya sebenarnya karena gua tuh gak ada yang mau dengerin sih kalau gue curhat, karena mungkin gue udah kebanyakan ngomong ya kan. Gue cewek dan gue tahu gitu 20.000 kata per hari itu cewek harus keluarin, kalau nggak akan berlipat terus ya ke hari depannya. Jadi gue rasa dibanding gue gak disukain sama adik-adik gue, sama pasangan gue, jadi lebih baik gue jadi stand up comedian saja. Dan gue tuh nggak juga yang kayak cuman asbun aja gitu loh di atas panggung, ya memang gue juga berusaha untuk mencari titik lucunya di mana gitu. Tapi awal-awal gue nggak segitunya juga sih, kayak oh gue harus ada lucunya nih, enggak. Yang paling penting pertama kali gue naik itu, pertama gue harus sampai nyaman di atas panggung. Makanya gue open mic itu tuh keliling Jakarta guys gitu, Jakbar, Jaktim, sampai Bogor. Mau deh gue jalanin aja gitu. Terus setelah deg-degannya hilang, di situ kan mulai tuh netral ya, maksudnya gue di atas panggung jadinya lebih nyaman gitu kan. Nah ketika nyaman itu kan materi yang sudah gue tulis tuh lebih gampang untuk keluar gitu loh di atas panggung. Kalau gue deg-degan masih di open mic, belum di yang show yang berbayar atau apa, ya udah pastilah show berbayar gue juga anyep, karena gue belum nyaman di atas panggung gitu kan. Jadi setelah gue udah nyaman di atas panggung, akhirnya gue paham gimana cara menemukan punchline atau cari jokes gitu. Bisa loh tiba-tiba di atas panggung tuh dapet punchline. Aneh kan? Beneran. Makanya harus sampai nyaman di atas panggung. Nah cara penulisan stand up comedy itu yang pasti yang pertama kali itu dari keresahan masing-masing. Makanya kalau banyak orang yang bilang nanti sebarin aib gitu kan, gue kan udah ambil sekolah pecahkan. Ya lu udah mau ngomongin hidup orang lain, meanwhile orang aja belum kenal lu siapa gitu kan. Ya udah lu kenalin aja lu siapa, berani aja. Ya nanti kan kalau misalnya salah, ada yang tersinggung, itu kan di luar kendali. Asalkan orang tahu nih niatnya ini orang tuh lagi belajar gitu. Jadi kelihatan kok dari mata, itu kan mata adalah jendela hati ya kan. Jadi kayak terserah deh orang mau bilang apa tentang kita, yang penting kan kelihatan gitu dari mata kita, dari gestur tubuh kita. Kita itu nggak niat untuk penistaan agama lah, untuk ngelawan suku kita, ngejelek-jelekin keluarga. Ya enggak lah, kalau mereka mikir kayak gitu ya biarin aja lah gitu. Kayak pusing banget ngatur pemikiran orang lain ya kan. Jadi yang paling penting itu satu, ceritain aja, tulis gitu, kayak jadinya kayak curhat gitu kan. Jadi tentang kehidupan kita curhatin, hal-hal apa sih, hal-hal resah atau negatif, harus emosi negatif. Kalau misalnya emosi positif tuh jarang ya orang mau denger, kayak motivator gitu loh. Stand up comedian tidak boleh jadi motivator gitu. Saya sering jadi motivator dulu awal-awal, seperti seminar katanya kalau aku tuh stand up. Oke, it's okay. Lama-lama juga kalian akan sadar maksudnya di mana. Cuman ya kalau mau jadi stand up comedian tuh harus mau willing untuk nge-spill kehidupan pribadi. Nah, itu kalau lu ragu-ragu, ya udah berusaha aja ceritain kehidupan orang lain, ceritain tentang news zaman now. Kalau lu bisa melucukan hal itu, good for you gitu. Cuman di sekolah pecahkan yang gue belajar dari para stand up comedian yang sudah terkenal aja, mereka bilang jujur sama diri sendiri, keresahan yang sedang terjadi gitu.
ataupun keresahan masa lampau tapi masih ada emosi negatifnya nih sampai sekarang gitu. Karena stand up comedian itu adalah kesenian dimana fans atau orang itu suka sama senimannya karena cerita hidup dia gitu loh, bukan karena apa ya, suaranya bagus, gestur tubuhnya gitu, enggak. Seniman yang di dunia ini dapat kata-katanya dari Bang Panji ya kan. Dia bilang kalau stand up comedian itu adalah seniman yang dicintai karena kehidupan cerita hidupnya. Contoh lu suka sama Bang Panji, Bang Radit, Ridwan Remin, itu semua kan lu tahu gitu kehidupan mereka. Mereka pasti ada nge-spill lah, entah cerita kecilnya, entah apanya. Selalu tuh keresahannya pasti diri mereka sendiri, kembali ke diri mereka sendiri. Kalau nggak kayak gitu mah, ya siapa yang mau beli special show lu? Orang aja nggak kenal lu siapa ya kan? Makanya kalau mau jadi stand up comedian itu memang ada ngespilin aib, ada ngespilin apa. Tapi seaib-aibnya itu kan kalau lucu mah orang juga lupa gitu loh. Gini ya, aibnya itu jangan juga lah lu ngebanggain keaiban lu gitu. Aib yang ada cerita atau manfaat atau ada pesan moral di balik itu di akhirnya lu mau ceritain gitu. Jadi ada puff-puffnya aja juga gitu loh. Terus masa udah jualan, masa udah nge-spill aib tapi nggak lucu kan, malu banget ya bro. Terus sih ada yang ngomong gitu ke gue ya yes. Dan kalau gue orangnya nggak pedulian bro. Serius, aku tuh orangnya nggak pedulian banget. Mau ada orang bilang ini menurut aku ya, perjalanan hidup kita itu kita yang buat kan skrip dan naskahnya. Kita adalah aktor atas kehidupan kita sendiri. Ya udahlah, kalau misalnya nanti jadi salah atau apa, tinggal minta maaf, kita perbaiki ke depannya. Karena kalau tidak pernah salah, kapan bisa benar, anjay. Ini kayak gini nih, motivator kayak gini nggak boleh nih jadi stand up comedian, nggak boleh kontradiktif. Gue berhenti deh gue deh kasih kata-kata kayak gini, elah. Nah, jadi di sini tuh kalian tahu tuh gimana cara ngembangin premis. Jadi kebalik gitu ya ceritanya. Gue bacain aja deh. Baru kayak ada link-linknya, ya kan? Ada emosi negatif yang dibikin sama Bang Sanpras nih. Lu beli ini mah. Nih ya, kalau lu beli buku, itu lu harus bersyukur banget. Karena buku itu adalah cara kita memahami pola pikir seseorang. Kehidupan yang dia sudah jalani bertahun-tahun, dia tuangkan dalam satu buku ini. Lu bisa nge-cheat cuy. Lu ngelewatin gini ya, dia udah ngelewatin asam pahit kehidupan stand up comedy dan dia tuangkan dalam buku dengan harganya 100-an ribuan gitu. Itu mah murce, tahu nggak? Karena lebih baik belajar dari kesalahan orang supaya kita bisa meminimalisir nih kesalahan kita. Nah ini motivator lagi nih, nggak boleh. Jadi tuh dibilang nih dari diri sendiri sampai keluar, kehidupan di luar diri kita. Karena kalau kita udah paham cara menulis yang lucu mah, nulis yang lain juga bakalan lucu lah. Tapi nulis diri lu sendiri aja lu nggak lucu Baru apa lagi nih, banyak anjas, sumpah banyak banget. Kebalik lu, nggak bisa lu baca, makanya harus lu beli. Gimana cara bikin punchline, tag apa nih, act out, semua dah. Imbuhan intonasi apa nih yang bisa bikin punchline lu makin works. Gila lu. Terus kayak gimana cara megang mic, komedi body atau kombut itu apa. Udah deh, mah kalau beli ini mah nge-cheat udah 30 detik pertama. Tuh arti-artian kata-kata dalam stand up comedy, singkatannya apa, meaningnya apa, gimana cara jadi storyteller, tuh dibikin sama dia loh.
apa ini, premis, setup, punchline ditanda-tandain gitu loh. Wah, Bang Santras keren deh. Beli guys. Nyesel gue bilang mah kalau nggak beli. Ya kalau emang nggak mau nyesel, beli aja coba. Abis itu lu review kayak gue sekarang, ya kan? Oke deh guys, sampai bertemu di konten review book by Sandra lagi. Masih banyak buku yang udah gue baca dan akan gue review kayak gini. Ini konten pertama gue nih, review-review buku, baca buku. Karena gue mau ngeliat intensi dari pendengar tuh sukanya apa gitu. Bye bye.